wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin, al-ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sadiqi wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jajaran pengurus majelis Barakatul Wasilah Muncar, dari ketua jajarannya semua juga yang kami hormati serta kami ta'zimi dan juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada sahibul bait, khadimul majlis, saudara saya Haji Muhammad Afandi, semoga diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga senantiasa semangat mengajak kita untuk bersolawat. Haji Syahid dan jajaran juga pengurus Barakatul Wasilah yang saya hormati serta saya ta'zimi, pejabat pemerintah sipil, TNI maupun Polri yang mungkin hadir ataupun yang berhalangan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keistimewaan dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah, tentunya kita saat ini di malam yang mulia ini semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita cinta, tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta itu sudah kewajiban bagi kita, keharusan dan kewajiban yang harus kita tanamkan bagi kita untuk cinta kepada Allah. Tetapi ketika kita dicintai oleh Allah, maka ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Nah ini merupakan salah satu harapan dari para aulia wa salihin agar supaya dijadikan manusia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita termasuk bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena mengingat sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berfirman, wajabat mahabbati, dawune Gusti Allah, wajabat mahabbati, tebuna Allah Subhanahu wa taala wajib mendapatkan kecintaanku. Kangku isera, kangge sopo, buat lil mutazawirina fiyya, bagi orang yang saling berziarah karena Allah. Kula kalian jenengan, kaula sampean sateja tidak berziarah ke tempat ini melainkan karena Allah. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan yang lain, ada kepentingan politik, ada kepentingan yang lain selain Allah. Tidak ada. Semata-mata kita berziarah, saling menghadiri, saling berziarah fiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyah, dan juga kita duduk karena Allah. Apakah karena duduk karena sesuatu? Duduk ingin mendapatkan sesuatu? Tidak. Duduknya kita karena Allah. Kita langkahkan kaki kita dari rumah ke tempat yang mulia ini bersama-sama mengumandangkan salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua semata-mata karena Allah. Yang ketiga, walil mutahabbina fiyya, kita duduk karena satu sama lain saling mencintai. Saling mencintai laki dengan lelaki dalam arti mencintai, menanamkan mahabbah, saling mengingatkan, saling nasihat menasihat, saling mendengarkan nasihat. Ini yang dimaksud dengan cinta satu dengan yang lain. Bukan cinta laki dengan laki seperti orang berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak. Cinta lelaki dengan lelaki ketika melihat saudaranya melanggar aturan Allah, kita ingatkan, ini yang dikatakan cinta. Melihat saudaranya lupa sholat, kita ingatkan. Melihat saudaranya malas ibadah, kita memberikan semangat. Melihat saudaranya malas menghadiri majelis, kita ingatkan, ini namanya saudara seiman dan seislam. Perempuan sesama perempuan saling mencintai, demikian juga saling mengingatkan ibadahnya, saling mengingatkan dzikirnya, saling mengingatkan bacaan Qur'annya, saling mengingatkan bersalawatnya, saling mengingatkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat saudaranya yang berbuat mungkar, kewajiban bagi satu sama lain untuk mengingatkan juga, awas jangan berbuat sesuatu yang dilarang. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, turun kecintaan Allah kepada kita. Kalau sudah Allah yang cinta kepada kita, tak usah kebeter, gak usah khawatir, pasti Allah akan memberikan segala-gala yang kita inginkan. Jangankan lagi urusan akhirat, urusan dunia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan akhirat. Tadi saya duduk-duduk di tempatnya Haji Afandi. Ternyata Beb, kata Haji Afandi, obat daripada segala penyakit itu adalah sholawat. Sholawat ini obat daripada segala penyakit. Mau stres, mau penyakit apa saja, sholawat obatnya. Demam, sholawat obatnya.
Sumpek, sholawat obatnya. Banyak utang, sholawat obatnya. Banyak pikiran, sholawat. Susah, sumpek, sholawat, itu obatnya. Luar biasa ya. Buktinya apa? Sampean punya masalah di luar, ketika hadir majelis ini, seketika sampean hadir, hilang itu permasalahan. Okay? Hilang permasalahan, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid. Berkat apa? Sholawat. Nah, ketika kita kumpul semua berziarah karena Allah, duduk karena Allah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka turun kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini adalah salah satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengikat keimanan kita. Min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk dari pengikat iman kita, supaya iman kita ini tidak hilang, supaya iman kita ini semakin kuat, supaya iman kita ini semakin betul-betul semangat, maka harus diberikan pengikat. Sampean punya sapi, supaya nggak hilang bagaimana? Diikat. Sampean punya kambing, supaya kambingnya nggak hilang bagaimana? Diikat. Atau dikurungi dalam kandang. Itu bagian pengikat daripada supaya kambingnya aman. Sampean punya ayam, diikat ayamnya, jangan sampai ayam tadi itu kabur. Punya hewan ternak, diikat, bagaimana caranya supaya tidak hilang. Begitu juga sampean punya iman, harus untuk diikat. Bagaimana cara mengikat iman kita? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara cara pengikat iman kita adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau ada orang memberitahukan kepada sampean, Bu Habib ini aca-aca melolo, Bu Habib ini banyak omong, oh kalau sudah ceramah lama. Ini padahal apa yang disampaikan karena kecintaan kita kepada sampean. Karena apa? Karena Allah, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Sampean diajak sholawat, ayo cinta kepada Allah, ayo cinta kepada Rasulullah, ayo cinta majelis, ayo. Apakah ada di dalam majelis sampean itu diajak untuk maksiat? Ayo silakan segera cepat untuk bermaksiat, ada? Nggak ada. Sampean dalam majelis diajak untuk kebaikan. Ini suatu kecintaan kita karena Allah. Wal bughdhu fillah, dan kebencian karena Allah. Melihat suatu kemungkaran di antara kita, awas. Perzinahan itu perbuatan dosa, perbuatan ini. Nah, ketika kita mengatakan demikian, semua karena cinta kita kepada sampean. Nabi SAW mengatakan jangan dekat-dekat kepada kemaksiatan, karena itu adalah merupakan jurang bagi manusia. Makanya kadang-kadang manusia ini ya sudah dilarang untuk masuk jurang, tapi ingin menjerumuskan terus kepada jurang. Innakum tatahafatuna tahafutal furash. Kalian ini menyerbu sesuatu kotoran yang memang itu sudah tidak harus didekati. Itu kotoran, awas, jangan dekat-dekat. Sudah dilarang oleh Nabi, jangan dekat-dekat, ini kotoran. Ada apa sampean mau dekat-dekat kepada ini? Tapi justru ketika dilarang, justru akan melaksanakan sesuatu tersebut. Ini kotoran, tetap akan menyerbu kotoran tersebut. Ini jurang, tetap akan masuk ke dalam jurang tersebut. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, awas,
jangan berzina, terus perzinaan yang banyak. Awas, jangan membunuh saudara-saudara Islam, terus terjadi demikian. Awas, jangan mencaci orang, terus terjadi seperti itu. Ya. Awas, ini perzinaan tidak diperbolehkan. Awas, jangan minum minuman keras, terus terjadi seperti itu. Kenapa? Sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu merupakan suatu tantangan buat mereka, justru membuat mereka itu akan lebih berbuat sesuatu tersebut. Nah, Nabi melarang ini atas dasar apa? Atas dasar cinta. Kita menyampaikan kepada jenengan sedaya karena apa? Karena sebab cinta. Nah, adanya al-hub fillah wal bughdhu fillah. Kalau kita satu sama lain saling menasihatkan, satu sama lain saling mengingatkan, ini salah satu pengikat keimanan kita agar supaya iman kita tidak kendor. Kadangkala iman itu naik, kadangkala iman itu merosot. Kadang semangatnya luar biasa. Sekali jatuh, bung, remek langsung. Sekali semangat, insya Allah sepertinya semua ibadah akan dilaksanakan. Tapi sekali datang malasnya, serut langsung jatuh. Gimana cara ketika kita semangat di dalam iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad, kita ikat supaya tidak kendor lagi. Bagaimana caranya? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Nah itu, cinta kepada Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Kita berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ada 7 golongan. Sab'atun alladzi yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat itu, Bu, yang namanya matahari itu di atas kita langsung 1 mil. Berapa, Beb? 1 mil itu 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo itu berarti nggak jauh. Kalau di atas kita 1,5 kilo itu berarti dekat sekali sudah. Sekarang antara kita dengan matahari itu ratusan ribu mil. Ratusan ribu mil. Itu saja kita sudah bisa merasakan bagaimana panasnya matahari. Iya, sampean di Indonesia. Nah, sampean coba sekali-sekali ketika pas melaksanakan amal ibadah haji pas musim panas, atau sampean pas melaksanakan ibadah umroh pas musim panas. Panasnya sana itu sekali-sekali sampai ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi jangan pakai sandal. Kepingin tahu rasanya saya. Pingin tahu gimana rasanya tanpa pakai sandal. Panasnya luar biasa. Saya pernah hilang sandal saya. Bukan hilang dicuri, tidak. Hilang ketelisut. Akhirnya pulang Jumatan dari Masjid Nabawi ke hotel nggak pakai sandal. Pas musim panas setiap habis sholat Jumat. Luar biasa yang namanya ini cenut-cenut kaki ini. Panasnya luar biasa. Dari apa? Matahari. Padahal itu ratusan ribu mil. Kiamat nanti 1 mil, Bu. Bu Habib nggak nakoi, bening nggak nakut-nakuti. Ini adalah merupakan hadis Nabi SAW. Ini keterangan Rasulullah SAW kepada kita agar supaya kita lebih semangat beribadah. Agar supaya kita lebih semangat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mil itu satu jengkal, 1,5 kilo antara kita dengan matahari. Saking panasnya sampai ada yang sampai tenggelam karena keringatnya itu setengah kaki. Ada yang tenggelam sampai setengah badan dari keringatnya itu. Ada yang sampai dada. Ada yang sampai tenggelam karena keringatnya habis. Ya, tenggelam dirinya.
Seperti orang tenggelam ada di dalam lautan, dia tenggelam karena sebab keringatnya, karena menahan rasa panas terik matahari yang di atasnya, dia langsung satu mil. Kita bisa bayangkan bagaimana panasnya pada saat itu. Nah, tujuh golongan ini diberi naungan oleh Allah sehingga dia tidak merasakan panas sama sekali. Dia diberi naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang merasakan panas, ada yang tenggelam karena keringatnya, 7 golongan ini diberikan naungan oleh Allah, tidak merasakan panas sama sekali. Siapa 7 golongan itu? Di antaranya rajulan tahabba fillah wa tabaghadha fillah. Ada 2 orang laki-laki, dia saling mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, duduk karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini termasuk satu golongan yang nantinya kelak di hari kiamat tidak akan merasakan panasnya terik matahari. Tenang, seperti sekarang ini, kalau seandainya misalnya kita dalam musim panas, kemudian ada naungan seperti ini, kita tidak merasakan panas. Orang di luar panas, tapi ketika kita di rumah tidak merasakan panas. Karena itu, ini pertemuan seperti ini, perkumpulan seperti ini, atas dasar karena Allah, ini yang membuat kita mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berkumpul ini di dalam memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW yang tidak pernah terputus, yang harus terus menerus kita peringati, terus menerus kita harus senang, terus menerus kita harus bersyukur, terus menerus kita harus berterima kasih. Wajib syukru alaina, wajib syukru alaina. Apa itu? Wajib kita berterima kasih atas wujudnya baginda Nabi SAW. Apa setahun sekali maulud? Tidak menunggu 1 tahun 1 kali. Apa 1 bulan 1 kali? Tidak menunggu 1 bulan 1 kali bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Apa menunggu 1 minggu 1 kali? Tidak. Atau menunggu setiap malam Jumat? Tidak. Apa menunggu setiap hari? Tidak. Setiap saat dan setiap nafas wajib bagi kita bersyukur atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, sampean ketika pas punya anak, gimana gembiranya ketika dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, malam tidak hilang rasa ngantuk untuk tidur, tak ada. Karena kegembiraan yang sangat luar biasa ketika kita mempunyai seorang anak. Gembira dilihat anak tersebut, disenang-senang melihat anak tersebut, gembira yang sangat luar biasa. Dan ini kegembiraan tidak bisa diberikan, tidak bisa ditawar dengan sesuatu yang lain khusus nih kegembiraan atas lahirnya anak kita. Ada kambing 2, anaknya laki, akikoh, sembelihkan kambing 2. Bila berani membeli kambing untuk mengakikohkan. Sampai buat acara apa ini Pak Haji? Saya mengakikohkan anak saya, Beb. 3 juta dia beli kambing, 6 juta dibeli kambing tersebut untuk mengakikahkan anaknya dari kegembiraannya dia. Kemudian beli bajunya, beli sabunnya, beli ininya, beli itunya. Kadang-kadang makanannya dia nggak dipikirkan, untuk anaknya dia berikan semuanya. Kerja, matahari, keringetan, pagi, siang, sore bekerja. Tanya, Bu, gimana anak kita? Oh, alhamdulillah sehat, senang hati. Coba video call, saya ingin lihat anak saya. Lihat anaknya, dilihat terus anaknya, gembira sangat luar biasa. Kenapa sampean senang bisa gembira atas anaknya sampean? Ternyata lahirnya Nabi SAW kita harus memperingati dalam 1 tahun 1 kali.
Karena itu alhamdulillah wujudnya barakatul wasilah ini berkat wasilah baginda Nabi Muhammad, sehingga setiap malam Jumat hadiri acara-acara seperti ini. Sampai dikasih waktu 1 minggu 1 kali setiap malam Jumat, diajak untuk bersalawat, diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, diajak untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Nabi Muhammad malam Jumat, Pak. Apa di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu alayya fi lailatil gharra wa yaumil azhar, kata Nabi. Bersalawatlah kalian kepadaku fi lailatil gharra, di malam yang cemerlang. Apa itu malam gharra? Lailatul gharra, lailatul jum'ah. Wa yaumil azhar, dan hari yang penuh kebungaan. Apa itu? Hari Jumat. Jadi malam Jumat dan hari Jumat kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk memperbanyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampean tahu salawat. Kita semua ini ada di dunia karena berkat salawat. Sampean lahir berkat salawat Nabi Muhammad. Kalau bukan karena berkat salawat, nggak mungkin ada manusia. Nabi Adam itu ketika tidur, Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri. Diambil tulang rusuknya Abdul Aisar, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidur, kemudian diciptakan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bangun tidur sudah lihat Siti Hawa. Alhamdulillah, ada lawan saya ini. Ya, ada lawan saya. Senang Nabi Adam. Ya. Orang laki ngelihat orang perempuan senang nggak? Senang. Kepingin Nabi Adam untuk mendekat kepada Siti Hawa. Famadda yadahu, mengunjukkan tangannya Nabi Adam, ingin berjabatan tangan dengan Siti Hawa. Ditegur sama malaikat. Mah ya Adam, hei Adam, awas, saya nggak ngastete Adam. Ini zaman dulu belum ada Islam, padahal diingatkan oleh malaikat, awas jangan sembarangan wahai Adam. Itu bukan apa-apanya kamu. Kamu boleh mendekat dengan dia, tetapi harus membayar mahar dulu wahai Adam. Bukannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa itu buat saya, kata Nabi Adam. Kan Allah ciptakan ini buat saya. Berarti kan ini milik saya ini sudah. Nggak bisa, harus ada pernikahan dan harus membayar mahar. Berarti pernikahan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa seperti pernikahan kita dengan istri kita, seperti pernikahan Nabi Muhammad dengan istrinya, seperti pernikahan nabi-nabi yang lain dengan istrinya, seperti pernikahan Islam. Artinya apa? Dengan akad, dengan bayar mahar, sama. Karena itu Nabi SAW itu dilahirkan dalam keadaan akad yang sah. Kan belum ada Islam, sekalipun belum Islam. Sayyidina Abdullah menikah dengan Siti Aminah, itu dengan pernikahan. Bukan berarti tanpa adanya nikah tiba-tiba langsung wujud Nabi Muhammad, tidak. Dengan adanya pernikahan yang sah antara Siti Aminah dengan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga demikian. Karena itu Nabi Adam pada saat itu tanya kepada malaikat, kalau begitu apa kira-kira maharnya saya mau dekat kepada Siti Hawa ini? Apa kata malaikat? Baca sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad 3 kali, itu maharnya. Mahar apa lagi? Itu mahar terbesar. Mau beli emas, nggak ada emas dulu. Mau beli apa? Mau beli keistimewaan. Mau cari keistimewaan apa orang Nabi Adam pada saat itu ada di surga? Semuanya ada. Tergerak dalam hati ada semuanya. Tapi yang diminta bukan itu. Apa itu? Sholawat. Maharnya kamu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa ma mahruha ya Rabb, apa kira-kira mahar yang saya berikan kepada Hawa? Apa kata Allah SWT? Wahai Adam, bersalawatlah kamu kepada kekasihku Muhammad bin Abdullah
dengan bersalawat sebanyak 20 kali. Bersalawat Nabi Adam kepada Nabi SAW 21 kali, menikah dengan Siti Hawa, punya anak, Nabi Syed punya anak, para nabi sampai kepada kita semua ini anak cucu Adam berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, terus sampean tidak mau salawat, sampean nggak mau menggemarkan salawat, tidak mau mengumandangkan salawat. Ini salawat terbesar keistimewaannya. Salawat ini keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Nabi Adam itu kalau sudah berbuat salah, ketika dia berbuat salah minta maaf kepada Allah, selalu tawassulnya kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rab, bihaqil walad irhamil walid. Ya Allah, berkat anak saya yaitu Nabi Muhammad, maka berikanlah kasih sayang saya ya Allah. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wahai Adam, kamu bagaimana kok meminta ampun kepadaku berkat Muhammad, sementara kamu kan nggak tahu itu Muhammad, dan Muhammad kan saya belum ciptakan. Apa kata Nabi Adam? Iya ya Allah, waktu saya lihat ketika saya masuk, ketika Engkau ciptakan saya lihat dari ujung ke ujung arsy itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk di surga, pintu-pintu surga tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk di Gosar, ya, termasuk istana-istana yang ada di surga, semua setiap pintu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya yakin tidaklah engkau pasti akan menggandengkan satu nama kecuali nama tersebut adalah nama makhlukmu yang paling kau cintai. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam, benar kamu wahai Adam. Itu adalah orang yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Demi Allah wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad saya tidak akan ciptakan kamu. Kalau bukan karena cucumu ini Muhammad, tidak akan saya ciptakan kamu. Tidak saya akan ciptakan langit dan tidak akan saya ciptakan bumi. Semua saya ciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Mak ngetak nih ya. Mak terus nih ya. Ngaji apa punten? Oke. Begitu. Nabi SAW sangat luar biasa. Sampai ketika Nabi Adam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, wajahnya Nabi Adam ini yalma' minan nur, memancarkan cahaya yang begitu luar biasa, ya, cahaya yang sangat luar biasa yang memancarkan di wajah Nabi Adam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan berarti sujud kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam, di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad SAW yang mereka itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, bukan kepada zatnya Nabi Adam, tapi zat kepada cahaya yang ada kepada Nabi Adam sebagai kiblat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu adalah kiblatnya kita. Loh, kok Allah perintahkan ada malaikat sujud kepada Nabi Adam? Katanya tidak boleh sujud selain kepada Allah. Kok ini sujud kepada Nabi Adam? Bukan sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada Allah melalui kiblat yang ada di dalam tubuh Nabi Adam. Cahaya Nabi Muhammad SAW itu sebagai kiblat. Sekarang sampean sujud di Ka'bah, apakah sampean nyembah Ka'bah? Ya kan tidak, nyembah Allah, kiblatnya kita ke Ka'bah. Malaikat ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada cahaya, tetapi cahaya itu sebagai kiblatnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu kiblat. Kiblatnya kita adalah Nabi Muhammad. Ya, kiblat ibadahnya kita, kiblat salatnya kita saat ini siapa? Ka'bah itu adalah kiblat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga pada saat itu mereka fasajadul malaika illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis tidak melihat cahaya Nabi Muhammad yang ada pada wajah Nabi Allah Adam. Dia melihat, akhirnya dia nggak mau untuk sujud. Dan memang sampai kapanpun namanya iblis, syaitan tidak pernah melihat cahaya. Yang ada maulutan dianggap suatu kumpulan biasa, sehingga mereka tidak ada istilah keinginan untuk menghormat adanya maulud itu. Padahal maulud itu sendiri yang akan membuat manfaat dan rahmat kepada mereka semua. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan rahmat Allah. Ini yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dari 99 rahmat, hanya satu rahmat yang diturunkan oleh Allah, dan semua yatarahamul bainal bain. Semua satu sama lain saling menyayangi, satu sama lain saling mencintai. Termasuk hewan-hewan bisa cinta kepada anaknya, macan pun bisa sayang kepada anaknya karena rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan semua ini adalah merupakan salah satu rahmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, adalah mereka cintanya Nabi Muhammad kepada hewan, cintanya Nabi Muhammad kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, termasuk kepada muslimin lebih-lebih, termasuk kepada umat Nabi SAW lebih-lebih, dan termasuk juga kepada orang Nasrani, dan cintanya juga termasuk kepada orang Yahudi. Jangan dianggap Nabi SAW tidak sayang kepada orang Yahudi. Cintanya Nabi Muhammad SAW kepada mereka sangat luar biasa. Sampai-sampai adalah dalam satu hadis mengenai tentang bersin. Kemarin kita membaca satu kitab di kitab Riyadhus Shalihin ya, mengenai tentang satu bersin. Bersin itu kalau seandainya orang wahing, hajing, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakan yarhamukallah. Kita doakan yarhamukallah. Lah yang bersin mendoakan balik, diajarkan oleh Nabi Muhammad mendoakan kembali yahdikumul Allah wa yuslih balakum. Tetapi ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Dia nggak bersyukur kok kepada Allah. Ada apa nanti mau doakan dia? Kalau dia bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, baru didoakan yarhamukallah. Ada satu orang Yahudi, dia bersin. Dia bersin hajing. Kemudian dia ingin supaya Nabi SAW mengucapkan dia yarhamukallah. Supaya Nabi SAW mengucapkan yarhamukallah. Artinya dia tahu kalau ada orang bersin dilihat sama dia, selalu ada orang bersin didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kok saya bersin kok diem pada saat itu? Justru bukan yarhamukallah, justru doa Nabi SAW untuk dia apa? Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kamu. Artinya ketika doa bagi orang-orang non muslim dengan doa semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, memberikan hidayah kepada kamu, ini boleh. Kenapa? Loh, kan ini enggak mengatakan alhamdulillah, kok didoakan dengan yahdikumullah? Dia mengatakan yahdikumullah dengan harapan supaya dia mendapatkan hidayah untuk mendapatkan iman dan masuk ke dalam agama Islam. Itu diantara doa untuk orang-orang yang non muslim. Artinya apa? Masih ada rahmat kasih sayang Nabi SAW kepada mereka. Datang seorang kafir membawa isi perut onta, melemparkan kepala Nabi SAW yang dalam keadaan sujud, didoakan oleh Nabi Muhammad. Masuk Nabi SAW berhijrah ke kota Taif, dilempar oleh penduduk Taif sampai mencucurkan darah begitu banyak Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, malaikat katakan, apa perlu gunung di Taif ini aku hancurkan supaya penduduk Taif itu ludes habis. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan malaikat, saya masih berharap mereka mendapatkan petunjuk Allah.
Kata malaikat, percuma wahai Adam, wahai Rasulullah, bahwa mereka tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah menyakiti engkau. Biarkan mereka tidak mendapatkan petunjuk, tapi aku masih berharap keturunan-keturunan dari mereka semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintanya sangat luar biasa kepada orang kafir, cinta orang Yahudi, cinta Nabi Muhammad. Karena itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kayaknya sudah mulai lemes sampean. Mari kita berdoa semoga mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malaya.